Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stimadani Balikpapan, jurusan S1 Akuntansi, kelas malam, ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Bisnis yang berjudul Hak Kekayaan Intelektual. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada saya sendiri, Audina Safani. Yang kedua ada Trifonia Lau. Yang ketiga ada Marcella Mendina Suha. Yang keempat ada Karisma Citra Pratiwi. Yang kelima ada Rahmina. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak kekayaan intelektual. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain atau simbol dan tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor, maupun varietas hasil permuliaan. Hak kekayaan intelektual adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Yang kedua ada jenis hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta atau copyright. Yang kedua ada hak kekayaan industri atau industrial property right. Hak kekayaan industri meliputi yang pertama ada paten, yang kedua ada desain industri, yang ketiga ada merek, yang keempat ada perlindungan varietas tanaman, yang kelima ada desain tata letak sirkuit terpadu, yang keenam ada rahasia dagang. Dasar hukum hak kekayaan intelektual. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang berikut hak cipta. Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas. Perlindungan diberikan bukan terhadap ide, melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut. Perlindungan diberikan pada saat karya itu lahir atau dipublikasikan. Contoh, ide berupa pemandangan alam akan diekspresikan oleh setiap orang dengan imajinasi gambar yang berbeda-beda, tidak ada yang identik hasil gambarnya. Ide berupa lagu syahdu atau sedih tentu akan diekspresikan ke dalam notasi dan lirik yang berbeda-beda oleh penciptanya. Objek hak cipta. Yang pertama berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Contohnya yang pertama buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Yang ketiga alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang kelima drama, tari, dan sebagainya. Yang keenam karya seni rupa dalam segala bentuk. Yang ketujuh karya arsitektur. Yang kedelapan peta. Yang kesembilan karya seni batik atau motif lain. Dan yang kedua berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Contohnya yang pertama karya fotografi, yang kedua potret, yang ketiga karya sinematografi, yang keempat permainan video, yang kelima program komputer, yang keenam perwajahan karya tulis, yang ketujuh terjemahan, tafsir, saduran, dan sebagainya. Yang kedelapan terjemahan, adaptasi, aransemen, dan sebagainya. Yang kesembilan kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya. Yang ke-10 kompilasi ekspresi budaya tradisional.
Kemudian ada prosedur pendaftaran. Yang pertama, tahap pertamanya adalah kita langsung ke Dirjen HKI atau via online melalui e-Hak Cipta. Yang kedua, mengisi formulir pendaftaran. Yang ketiga, melampirkan bukti fotokopi penciptaan atau pemohon. Yang keempat, melampirkan bukti badan hukum jika pemohon adalah instansi atau lembaga. Yang kelima, melampirkan bukti pembayaran ciptaan dari bank, lampiran biaya ciptaan. Dan yang terakhir, pemeriksaan administrasi. Jika setelah dievaluasi lengkap, jika disetujui, maka akan diberi sertifikat pendaftaran ciptaan. Prosedur permohonan pencatatan ciptaan online biasanya memakan waktu selama 1 hari kerja kecuali jenis ciptaan yang disesuaikan. Yang pertama adalah daftarkan akun untuk mendapatkan username dan password. Yang kedua adalah mengupload file berupa surat pernyataan, surat pengalihan hak, dan contoh ciptaan maksimal 20 MB. Yang ketiga adalah melakukan proses pembayaran. Untuk proses pembayaran, kodenya hanya berlaku untuk 1 pencatatan ciptaan dan dengan masa berlaku 2 hari saja. Yang keempat adalah formalitas, yaitu pengecekan file persyaratan pendaftaran pencatatan ciptaan. Untuk jenis ciptaan yang dikecualikan ada beberapa, yaitu seni gambar, lukisan, alat peraga, seni terapan, dan patung. Lalu yang kelima adalah approve, artinya pendaftaran telah disetujui. Dan yang terakhir adalah pencetakan sertifikat. Untuk pencetakannya dapat dilakukan sendiri oleh pemohon, dan untuk memastikan keasliannya dapat dilakukan dengan memindai QR code yang ada di surat pencatatan ciptaan. Selanjutnya adalah pengertian hak paten. Paten menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua adalah invensi. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Dan yang ketiga adalah pengertian inventor. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Saya akan menjelaskan jangka waktu perlindungan paten. Perlindungan paten berlangsung selama 20 tahun sejak didaftarkannya untuk paten biasa dan 10 tahun sejak didaftarkannya untuk paten sederhana. Objek paten, yang pertama produk, yang kedua proses, yang ketiga metode, yang keempat penggunaan atau pengembangan dari ketiga hal tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, angka, huruf, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut. Untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Yang kedua, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamaan atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Prosedur pendaftaran merek. Prosedur pendaftaran yang pertama, kelengkapan syarat formalitas 1-3 bulan. Yang kedua, pemeriksaan substantif
Jangka waktunya 1 sampai 9 bulan sejak permohonan. Publikasi 3 bulan. Lalu penerbitan sertifikat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.